Bagian 1. Api kesombongan dan mimpi sang raja. Pernahkah Anda membayangkan sebuah api yang begitu besar, hingga panasnya terasa dari jarak ribuan meter? Api raksasa itu dinyalakan bukan untuk membakar sampah atau hutan, melainkan untuk membakar seorang manusia pilihan. Raja Namrud yakin bahwa dengan api itu, ia bisa melenyapkan satu-satunya orang yang berani menentangnya. Namun, saat asap tebal mereda, apa yang dilihat ribuan rakyat Babilonia justru membuat lutut sang raja gemetar hebat. Inilah kisah duel paling epik dalam sejarah, antara iman yang kokoh melawan tirani yang melampaui batas. Sebelum kita menyaksikan dahsyatnya mukjizat tersebut, mari kita dukung share kebaikan di channel ini. Silakan tekan tombol subscribe di channel Teladan Umat sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan hikmah dari kisah para nabi. Tuliskan di kolom komentar, Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebagai doa agar kita selalu dilindungi Allah. Kisah ini membawa kita mundur ribuan tahun ke belakang, ke tanah Babilonia yang subur dan megah. Di sanalah berkuasa seorang raja bernama Namrud bin Kanaan, penguasa pertama yang konon menguasai seluruh dunia. Namrud bukan sekadar raja biasa. Ia adalah simbol kecerdasan yang disalahgunakan untuk kesombongan. Ia membangun gedung-gedang pencakar langit dan menara Babel yang legendaris. Kekuasaannya membentang dari timur hingga barat, membuatnya merasa tak tertandingi oleh siapapun. Kemewahan istana dan kepatuhan rakyatnya membuat hati Namrud menjadi buta dan angkuh. Ia tidak lagi puas hanya menjadi raja. Ia menginginkan status yang lebih tinggi. Dengan lantang, ia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh seluruh manusia. Patung-patung dirinya didirikan di setiap sudut kota, memaksa rakyat untuk bersujud kepadanya. Siapapun yang menolak menyembah Namrud, maka kematian adalah hukuman yang pasti. Rakyat Babilonia hidup dalam ketakutan dan kegelapan, menyembah berhala dan raja yang zalim. Namun, Allah tidak pernah membiarkan kegelapan berkuasa selamanya tanpa perlawanan. Suatu malam, tidur Namrud yang biasanya nyenyak terganggu oleh sebuah mimpi buruk yang mengerikan. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah bintang muncul dari langit yang menelan cahaya matahari dan bulan. Mimpi itu begitu nyata hingga Namrud terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia segera memanggil para peramal, penyihir, dan penasihat istana untuk menafsirkan mimpi itu. Wajah para peramal itu pucat pasi saat mengetahui arti di balik mimpi sang raja. "Wahai Paduka," kata salah seorang peramal dengan suara gemetar ketakutan, "mimpi ini pertanda bahwa akan lahir seorang anak laki-laki di negerimu. Anak inilah yang kelak akan menghancurkan kekuasaanmu dan meruntuhkan patung-patungmu." Kemarahan Namrud meledak seketika mendengar ramalan tersebut. Ia tidak bisa membiarkan tahtanya terancam oleh seorang bayi yang bahkan belum lahir. Sifat kejamnya pun muncul. Ia mengeluarkan dekrit paling berdarah dalam sejarah Babilonia. "Bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir tahun ini," teriak Namrud menggema di istana. "Pisahkan setiap suami dari istrinya, agar tidak ada lagi anak yang lahir." Pasukan Namrud menyebar ke seluruh penjuru kota seperti serigala yang kelaparan. Mereka mendobrak rumah Rama, merampas bayi-bayi tak berdosa dari pelukan ibu mereka. Jeritan tangis memilukan terdengar di setiap lorong kota Babilonia. Namrud berpikir bahwa dengan pedang dan darah, ia bisa melawan takdir Tuhan. Namun ia lupa bahwa makar Allah jauh lebih hebat dari makar manusia manapun. Di tengah situasi genting itu, istri Azar, seorang pemahat patung istana, sedang mengandung. Azar adalah orang kepercayaan Namrud. Namun ia takut anaknya akan dibunuh. Secara diam-diam, sang ibu melahirkan putranya di sebuah gua tersembunyi yang jauh dari kota. Bayi tampan itu diberi nama Ibrahim, nama yang kelak akan menggetarkan singgasana Namrud. Di dalam gua yang sunyi, Ibrahim kecil tumbuh dalam penjagaan langsung dari Allah. Ia tumbuh lebih cepat dan lebih cerdas daripada anak-anak seusianya. Namrud mungkin bisa membunuh ribuan bayi, tapi ia melewatkan satu yang paling penting. Bayi yang ia kari-kari itu kini sedang tumbuh dewasa, bersiap untuk meruntuhkan kesombongannya. Bagaimana cara Ibrahim muda menemukan Tuhan yang sebenarnya di tengah penyembah berhala?
Dan bagaimana ia mulai menantang Namrud? Simak lanjutannya di bagian kedua, yang penuh dengan pencarian kebenaran. Bagian 2. Pencarian Tuhan dan hancurnya berhala. Ibrahim muda, tumbuh menjadi sosok yang kritis dan memiliki akal yang sangat tajam. Keluar dari gua persembunyiannya, ia melihat kaumnya menyembah patung-patung mati. Hatinya bertanya-tanya, bagaimana mungkin benda yang dipahat oleh ayahnya sendiri dianggap sebagai Tuhan? Ia melihat benda-benda itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberi manfaat. Pencarian spiritual Ibrahim dimulai dengan mengamati alam semesta yang megah. Suatu malam, ia melihat bintang yang bersinar terang dan berpikir, inikah Tuhanku? Namun ketika bintang itu terbenam, Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian ia melihat bulan yang indah dan bercahaya, namun bulan pun menghilang saat pagi. Lalu matahari terbit dengan sinar yang menyilaukan dan panas yang kuat. Inilah Tuhanku, ini lebih besar, pikirnya sejenak menguji logika. Namun saat matahari terbenam, Ibrahim sadar bahwa semua benda langit itu juga diatur oleh sesuatu. Ia pun menyimpulkan bahwa Tuhan bukanlah benda-benda yang timbul dan tenggelam. Tuhan adalah pencipta yang mengatur pergerakan alam semesta ini. Dengan keyakinan tauhid yang kuat, Ibrahim turun ke kota untuk mendakwahi kaumnya. Ia mendatangi ayahnya, Azar, dan bertanya dengan lembut namun menohok, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Namun dakwah Ibrahim ditolak mentah-mentah. Bahkan, ia diancam akan dirajam. Ibrahim tidak menyerah. Ia tahu bahwa kaumnya butuh terapi kejut untuk sadar. Ia menunggu momen yang tepat, saat seluruh penduduk kota pergi merayakan hari raya di luar kota. Kota Babilonia menjadi sunyi. Hanya patung-patung berhala yang berdiri kaku di dalam kuil besar. Ibrahim masuk ke dalam kuil itu dengan membawa sebuah kapak yang tajam. Di hadapannya berdiri puluhan patung dengan berbagai ukuran, dan satu patung paling besar di tengah. Di depan patang-patang itu, tersaji makonan-makonan enak sebagai sesajen. Dengan nada mengejek, Ibrahim bertanya pada patung itu, mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab? Tanya Ibrahim pada benda mati itu. Tentu saja, hanya kesunyian yang menjawab pertanyaan Ibrahim. Maka, mulailah aksi yang paling berani dan menggemparkan itu. Ibrahim mengayunkan kapaknya, menghancurkan patang-patang kecil itu satu persatu. Berhala-berhala yang ditakuti rakyat Babilonia hancur berkeping-keping di tangan pemuda ini. Tangan mereka patah, kepala mereka menggelinding, membuktikan ketidakberdayaan mereka. Ibrahim menyisakan satu patung, yaitu patung yang paling besar dan paling agung. Dengan cerdik, ia mengalungkan kapak yang ia gunakan ke leher patung besar itu. Setelah itu, ia pergi meninggalkan kuil yang sudah porak-poranda. Ketika penduduk kota kembali dari pesta, mereka terkejut bukan main. Jeritan histeris terdengar saat mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur lebur. Siapa yang melakukan perbuatan keji ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Teriaki para pendeta. Kecurigaan langsung mengarah pada Ibrahim, pemuda yang sering mencela berhala mereka. Mereka menyeret Ibrahim ke tengah kerumunan massa untuk dihakimi secara terbuka. Apakah engkau yang melakukan ini, wahai Ibrahim? Tanya hakim dengan marah. Ibrahim menjawab dengan tenang dan cerdas. Sebenarnya, patung besar itulah yang melakukannya. Tanyakanlah kepada berhala-berhala itu. Jika mereka memang bisa berbicara, tantang Ibrahim. Jawaban ini membuat kaumnya terdiam. Logika mereka tertampar keras. Mereka sadar bahwa patung itu tidak mungkin bergerak, apalagi menghancurkan patung lain. Engkau tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Seru mereka frustrasi. Ibrahim langsung menyambar momen itu. Lalu mengapa kalian menyembah selain Allah? Mengapa kalian menyembah benda yang tidak bisa membela diri sendiri? Hujah Ibrahim telah mematahkan logika kesyirikan mereka di hadapan publik. Mereka kalah debat, wajah mereka merah padam karena malu dan marah. Kabar tentang keberanian Ibrahim ini akhirnya sampai ke telinga Raja Namrud. Sang raja merasa ditantang, wibawanya sebagai Tuhan sedang diuji. Namrud memerintahkan agar Ibrahim diseret ke istananya untuk diadili. Pertemuan dua kekuatan besar ini pun tak terelakkan.
Kekuatan iman melawan kekuatan kekuasaan tiran. Apa yang terjadi saat Ibrahim berhadapan langsung dengan Namrud? Kita akan melihat debat paling sengit di bagian ketiga. Bagian 3. Debat sengit dan perintah membakar. Ibrahim berdiri tegak di hadapan singgasana Namrud yang megah. Tidak ada rasa takut sedikit pun di mata pemuda itu. Meski dikelilingi pasukan bersenjata, Namrud menatapnya dengan angkuh dan bertanya, "Siapakah Tuhan yang kau sembah selain aku?" Ibrahim menjawab dengan lantang, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan." Namrud tertawa meremehkan. "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan," serunya. Untuk membuktikan ucapannya, Namrud memanggil 2 orang tawanan penjara. Satu tawanan ia perintahkan untuk dibunuh saat itu juga. Tawanan yang satunya ia biarkan hidup dan dibebaskan. "Lihat," kata Namrud sombong, "aku telah mematikan 1 orang dan menghidupkan yang lain." Itu adalah logika yang cacat dan dangkal, namun cukup untuk menipu rakyat bodoh. Ibrahim tidak terjebak dalam permainan kata-kata Namrud. Ia mengajukan tantangan kedua yang berkaitan dengan hukum alam semesta. "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur," kata Ibrahim dengan tenang, "maka terbitkanlah matahari itu dari barat, jika engkau memang Tuhan." Tantang Ibrahim. Aula istana mendadak hening, senyap seperti kuburan. Namrud terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi karena tidak bisa menjawab. Ia sadar bahwa ia tidak memiliki kuasa atas matahari dan alam semesta. Rakyat dan pejabat yang hadir mulai berbisik-bisik melihat ketidakberdayaan rajanya. Kekalahan dalam debat ini membuat harga diri Namrud hancur lebur. Karena tidak bisa melawan dengan argumen, Namrud menggunakan kekerasan. Sifat asli tirani muncul ketika mereka kalah dalam kebenaran. "Bakarlah dia," teriak Namrud dengan penuh amarah dan kebencian. "Bela Tuhan-Tuhan kalian, jika kalian ingin berbuat sesuatu." Hasutnya kepada rakyat. Keputusan telah diambil, Ibrahim harus dieksekusi dengan cara yang paling mengerikan. Namrud memerintahkan seluruh rakyat Babilonia untuk mengumpulkan kayu bakar. Selama berhari-hari, penduduk kota sibuk menumpuk kayu di sebuah tanah lapang. Gunung kayu itu begitu besar, hingga belum pernah ada tumpukan kayu sebanyak itu sebelumnya. Mereka menggali parit yang luas dan dalam sebagai wadah api raksasa itu. Setelah persiapan selesai, api pun disulut. Bara api menyala dengan dahsyat, asap hitam membumbung tinggi, menutupi langit. Api itu begitu besar dan panas, hingga burung yang terbang di atasnya pun jatuh terbakar. Orang-orang tidak bisa mendekati api itu karena hawa panasnya yang menyengat kulit. Untuk melemparkan Ibrahim ke tengah lautan api itu, mereka harus membuat alat khusus. Iblis, dalam rupa manusia, konon mengajarkan mereka membuat manjanik atau katapel raksasa. Ibrahim diikat tangan dan kakinya dengan kuat, lalu diletakkan di ujung katapel itu. Seluruh penduduk Babilonia berkumpul untuk menyaksikan eksekusi spektakuler ini. Mereka bersorak-sorai, menantikan kematian pemuda yang telah menghina berhala mereka. Namrud menonton dari menara istananya dengan senyum kepuasan yang jahat. Ia berpikir ini adalah akhir dari dakwah Ibrahim dan kemenangan bagi kekuasaannya. Sementara itu, Ibrahim tetap tenang, bibirnya tak henti berzikir menyebut nama Allah. Ia sendirian di tengah lautan manusia yang membencinya. Namun ia merasa ramai karena Allah bersamanya. Saat tali katapel dipotong, tubuh Ibrahim melayang di udara menuju inti api. Di titik inilah, langit dan bumi menahan napas, menyaksikan takdir kekasih Allah. Malaikat-malaikat di langit memohon izin kepada Allah untuk menyelamatkan Ibrahim. Apakah api itu akan membakar kulit sang nabi, ataukah hukum alam akan tunduk pada penciptanya? Jawabannya ada di bagian keempat, yang penuh keajaiban. Bagian 4. Mukjizat di tengah neraka dunia. Saat tubuh Ibrahim melayang di udara, malaikat Jibril datang menghampirinya. "Wahai Ibrahim, apakah engkau memiliki keperluan kepadaku?" tanya Jibril menawarkan bantuan. Jibril bisa saja memadamkan api itu dengan satu hembusan sayapnya. Malaikat penjaga hujan pun siap menumpahkan air untuk mematikan bara itu. Namun, perhatikan jawaban tauhid tingkat tinggi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. "Kepadamu, aku tidak butuh apa-apa," jawab Ibrahim dengan tegas. "Adapun kepada Allah, ya,
Aku butuh. Lanjutnya, kemudian Ibrahim mengucapkan kalimat sakti yang abadi. Hingga kini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sabak baik pelindung. Ibrahim menyerahkan nasibnya 100% hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, meski itu malaikat. Seketika itu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman langsung kepada api. Perintah itu bukan untuk memadamkan api, tapi mengubah sifat api itu sendiri. Wahai api, jadilah engkau dingin, dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Allah tidak hanya memerintahkan dingin, karena dingin yang ekstrem bisa membunuh atau membekukan. Allah menambahkan kata keselamatan, sehingga suhunya menjadi sejuk dan nyaman. Tubuh Ibrahim mendarat di tengah kobaran api yang menggunung itu. Tali-tali pengikat yang membelenggu tangannya terbakar, habis menjadi abu. Namun, kulit, rambut, dan pakaian Ibrahim tidak tersentuh api sedikitpun. Di tengah lautan api yang merah menyala, Ibrahim justru merasa seperti berada di taman. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Allah menumbuhkan tanaman hijau dan mata air di sekitar Ibrahim. Di luar, rakyat Babilonia bersorak, mengira Ibrahim sudah hangus menjadi debu. Api itu terus menyala selama berhari-hari, mungkin 3 hari atau lebih. Namrud dan pengikutnya menunggu hingga api mulai padam untuk melihat sisa-sisa tulang Ibrahim. Ketika asap mulai menipis dan bara mulai mereda, suasana mendadak hening. Ribuan pasang mata terbelalak tak percaya melihat pemandangan di tengah parit api. Mereka melihat Ibrahim sedang duduk tenang, wajahnya berseri-seri, dan tubuhnya utuh. Tidak ada tanda-tanda luka bakar, bajunya pun tidak hangus. Bahkan, keringat ketakutan pun tidak terlihat di wajahnya. Satu-satunya yang terbakar hanyalah tali yang mengikatnya. Namrud yang melihat dari kejauhan merasa dunianya runtuh seketika. Ia menggosok-gosok matanya, berharap ini hanyalah ilusi atau sihir. Bagaimana mungkin? Gumam Namrud dengan tubuh gemetar. Api yang seharusnya memusnahkan musuhnya justru menjadi saksi kemuliaan Ibrahim. Ibrahim berjalan keluar dari sisa-sisa api dengan langkah yang gagah dan wibawa. Orang-orang yang melihatnya mundur dengan rasa segan dan takut yang luar biasa. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan yang jauh lebih besar dari Raja Namrud. Beberapa orang mulai berbisik, Tuhannya Ibrahim telah menyelamatkannya. Keimanan Namrud hancur, wibawanya di depan rakyat merosot tajam. Logika manusiawi mereka tidak bisa menerima kejadian ini, kecuali sebagai mukjizat. Ayah Ibrahim, Azar, pun terkejut melihat anaknya selamat dari hukuman mati itu. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi kesombongan Namrud. Namun, apakah Namrud bertaubat setelah melihat bukti kekuasaan Allah yang nyata ini? Sayangnya, hati yang sudah keras seperti batu, sulit untuk menerima hidayah. Namrud justru semakin murka dan menantang Allah untuk berperang. Ia tidak terima dikalahkan oleh seorang pemuda dan Tuhannya. Kesombongan Namrud akan membawanya pada kematian yang jauh lebih hina daripada terbakar api. Bagaimana akhir hidup sang raja yang mengaku Tuhan ini? Simak bagian terakhir yang penuh dengan ironi dan keadilan ilahi. Bagian 5. Lalat kecil penakluk raja di raja. Meskipun telah melihat mukjizat api, Namrud tetap bersikeras dalam kekafirannya. Egonya terlalu tinggi untuk tunduk kepada Tuhan Ibrahim. Ia malah dengan sombongnya menantang Allah untuk bertarung secara terbuka. Jika Tuhanmu memiliki pasukan, kumpulkanlah mereka, tantang Namrud. Aku akan mengumpulkan seluruh pasukanku untuk melawan Tuhanmu di padang luas. Namrud mengumpulkan ratusan ribu tentara dengan persenjataan lengkap. Pasukan itu memenuhi cakrawala, tampak gagah dan menakutkan. Namrud berdiri di depan pasukannya, merasa siap menaklukkan langit. Allah menjawab tantangan itu bukan dengan mengirim malaikat atau petir. Allah mengirimkan makhluk yang paling lemah dan hina di mata manusia. Nyamuk atau lalat. Dari kejauhan, terlihat awan hitam yang bergerak cepat menuju pasukan Namrud. Namrud mengira itu adalah badai atau pasukan musuh manusia. Namun saat mendekat, ternyata itu adalah jutaan nyamuk yang kelaparan. Jumlah mereka begitu banyak, hingga menutupi cahaya matahari, membuat siang menjadi gelap. Pasukan Namrud yang gagah berani panik,
melihat serangan yang tak lazim ini. Nyamuk-nyamuk itu menyerbu, menggigit mata, telinga, dan kulit para prajurit. Mereka menghisap darah pasukan Namrud hingga menyisakan kulit dan tulang. Kuda-kuda mengamuk, barisan tentara hancur berantakan, tanpa sempat menghunus pedang. Namrud yang melihat pasukannya binasa, lari ketakutan menuju istananya. Ia berhasil selamat dari serangan massal itu. Namun azab khusus telah menantinya. Seekor lalat atau nyamuk yang pincang dan paling lemah mengejar Namrud. Atas izin Allah, lalat kecil itu masuk melalui lubang hidung Namrud. Lalat itu terus merayap masuk hingga mencapai rongga otak sang raja. Namrud mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa dahsyat. Makhluk kecil itu berdengung dan bergerak di dalam kepalanya, menyiksa syarafnya. Rasa sakit itu membuat Namrud berteriak-teriak seperti orang gila. Raja yang mengaku Tuhan itu kini berguling-guling di lantai karena seekor lalat. Untuk meredakan rasa sakitnya, Namrud memerintahkan pelayannya memukul kepalanya. Ia meminta dipukul dengan sandal, tongkat, hingga palu besi. Setiap kali kepalanya dipukul, lalat itu berhenti bergerak sejenak. Namun begitu pukulan berhenti, lalat itu kembali menyiksanya. Bayangkan kehinaan ini. Raja dunia dipukuli kepalanya dengan sandal oleh pelayannya sendiri. Ini berlangsung lama. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang bilang 400 tahun. Namrud tersiksa siang dan malam. Tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Otaknya perlahan rusak oleh makhluk kecil itu dan pukulan-pukulan di kepalanya. Akhirnya, Namrud tewas dengan cara yang sangat mengenaskan dan memalukan. Ia mati bukan karena pedang pahlawan, tapi karena serangga kecil. Kepalanya pecah oleh pukulan yang ia minta sendiri. Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya manusia yang sombong itu. Ia yang membangun menara tinggi, dijatuhkan oleh makhluk yang terbang rendah. Ia yang mengaku bisa menghidupkan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Kematian Namrud menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia, bahwa kekuasaan, harta, dan pasukan tidak ada artinya di hadapan Allah. Sifat sombong hanya akan membawa seseorang pada kehancuran yang hina. Nabi Ibrahim alaihissalam terus melanjutkan dakwahnya, menjadi bapak para nabi. Sementara nama Namrud hanya dikenang sebagai simbol kebodohan dan keangkuhan. Semoga kita semua terhindar dari sifat takabur yang membinasakan. Terima kasih telah menyimak kisah penuh hikmah ini di channel Teladan Umat. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu sebarkan dengan share ke keluarga Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat menyajikan kisah-kisah lainnya. Konten ini disusun berdasarkan referensi dari kisah para nabi, Qisasul Anbiya, dan tafsir sejarah yang masyhur dalam literatur Islam. Tujuan video ini adalah untuk edukasi, pengajaran moral, dan penguatan iman. Visualisasi yang mungkin muncul dalam benak Anda hanyalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman akan alur cerita sejarah. Kami tidak bermaksud menggambarkan sosok fisik para nabi secara mutlak.